Kita mau mulai ibadah kita di siang hari ini, ibadah tunas kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk mengawali persekutuan kita di siang hari ini. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melewati sepekan yang lalu dengan penyertaan dan anugerah-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau sediakan waktu yang terbaik dari kami untuk memuji memuliakan-Mu, dan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang terima setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau sama-sama naikkan pujian bersama. Kita mau mengingat lagu. Ini lagu dari zaman jadul sekali ini. Kita mau belajar tentang kasih itu. Kasihnya Allah. Kita mau nyanyikan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Biarkan kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saya serahkan kepada Ibu Arin. Ya, mari anak-anak kita berdoa, kita menyambut firman Tuhan ya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan kembali memberi kami sukacita yang besar, bahkan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, sebab tidak semua orang Tuhan bisa mendengarkan firman dengan baik. Ada orang-orang yang tidak mengerti betapa firman itu adalah sumber dalam kehidupan kami. Namun hari ini Tuhan, kami mau menyadari bahwa sumber kehidupan kami yaitu firman, kami mau dengar firman-Mu.
jaga hati kami, pikiran kami, semua yang kami miliki, supaya kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh Tuhan memahami firman itu untuk kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan yang baik buat kami untuk beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Dan sebentar Tuhan, kami juga mau dengan beberapa teman kami duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau mengurapi juga yang menyampaikan firman, supaya Tuhan apa yang disampaikan juga menjadi berkat. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Shalom anak-anak ya, semuanya baik-baik saja. Tadi di awal Bu Arin sudah menyapa kalian ya. Jadi luar biasanya Tuhan atas penyertaannya tuh luar biasa kepada kita. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal ya. Ada pertanyaan buat kalian sebentar nih ya, Bu Arin sampaikan ini. Bu Arin akan share ya. Bentar ya, karena bukan saya sendiri yang hostnya, jadi saya harus mencari dulu. Oke, oke anak-anak. Iya, ini mungkin biasa ya kalau dengan internet itu seperti itu. Nanti sambil menunggu internetnya agak lancar, nanti Bu Arin akan share ya. Ada satu pertanyaan buat kalian, tapi Bu Arin berharap kalian semua menjawab ya, di unmute supaya kita bisa interaksi ya. Jadi tidak sepi begitu. Bu Arin tuh kesepian tadi di awal kok tidak ada yang ngomong gitu ya. Jadi Bu Arin tadi menyapa-nyapa begitu ya. Nah, anak-anak pernahkah kamu merasa bahwa orang itu begitu menyakiti hatimu gitu? Ada nggak yang merasa bahwa ada orang lain yang telah menyakiti hati saya gitu? Ada? Boleh dong. Kalau misalnya tidak menjawab dengan kata, boleh di chat ya, boleh nulis di chat ya. Oke, ada? Mana nih? Ada tidak ya? Apakah semua orang di sekelilingmu itu baik semuanya kepadamu? Atau mungkin ada yang pernah melakukan satu kesalahan kepadamu ya, melakukan hal yang tidak baik mungkin kepadamu begitu ya? Adakah anak-anak? Halo, ada orang di sana? Halo, ada orang di sana? Halo. Ada ya? Oh, ada di chat ini. Coba ada jawaban tidak? Oh, belum ada. Oh, enggak. Berarti orang di sekelilingmu itu baik-baik saja. Waduh, puji Tuhan ya. Di sekeliling kita tuh banyak orang baik. Memang sebenarnya banyak orang baik anak-anak ya. Di sekeliling kita hanya kadang-kadang pandangan kita tertutup dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Jadinya kita merasakan orang tidak baik kepada kita. Nah, anak-anak di dalam kehidupan ini, karena kamu hari-hari ini itu di rumah saja, mungkin tidak bersosialisasi dengan orang lain, jadi orang lain tidak berbuat salah kepadamu, mungkin juga itu ya salah satu faktornya ya. Nah, kalau kita lihat di kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita yang kita lakukan, atau kita sulit untuk melakukannya, yaitu apa? Sulit memaafkan orang lain ya. Jadi sulit memaafkan orang lain. Terlebih kalau orang itu ada di mana? Ada di sekitar kita, dekat dengan kita gitu ya. Mungkin kamu punya sahabat, punya teman gitu ya, yang tiba-tiba kok dia berbuat begitu kepadaku ya, kok dia tega kepadaku ya gitu. Mungkin itu pernah kamu alami gitu ya. Nah, orang itu merasa sulit memaafkan, itu kenapa ya? Jadi mengapa kok sulit memaafkan? Bu Arin buka yang dari download aja ya, kalau dari Canva langsung kok susah bukanya anak-anak. Iya, dari downloadan aja Bu Arin buka ya.
Nih, berapa kali internetnya agak susah ya. Ini masih muter terus, nggak tahu kenapa. Bu Arin lanjut aja deh ya. Oke, nah anak-anak, kenapa orang sulit memaafkan? Ya, kenapa kita itu sulit memaafkan? Lalu apa sih yang menyebabkan kita begitu? Ya, kalau di dalam Firman Tuhan kita tuh disuruh memaafkan orang lain gitu ya, suruh memaafkan. Ketika Petrus bertanya ya, berapa kali aku harus memaafkan Tuhan gitu ya? Lalu Tuhan Yesus jawab apa anak-anak? Ada yang tahu berapa kali aku harus memaafkan, mengampuni orang lain? Berapa kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali. Masih ada kalinya lagi. Artinya apa? Tidak terbatas ya. Anak-anak, jadi tidak terbatas. Nah, kita itu sulit mengampuni orang lain, sulit memaafkan orang lain itu karena ya ada 3 hal kalau Bu Arin selidiki gitu ya. Kalau Bu Arin simpulkan itu ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, anak-anak, kita itu tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri ya. Jadi kenapa orang sulit mengampuni atau memaafkan orang lain? Yang pertama itu kita tuh tidak bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi misalkan saja kamu kecewa dengan orang lain, kekecewaanmu itu lebih besar begitu ya, terlalu besar kecewanya. Jadi di dalam hatimu tuh kamu pupuk terus itu rasa kecewa. Itu sebenarnya kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri ya. Kemudian apa? Kemarahan kita juga jauh lebih tinggi ya. Emosi kita tuh jauh lebih besar dibanding mungkin persoalan yang sebenarnya gitu ya. Jadi itu kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, mengumbar emosi kita, mengumbar kecewa kita. Jadi rasa itu dipupuk di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa berdamai, melapangkan hati kita, membuka hati kita untuk kita, oke lah, aku bisa memahami kamu gitu ya. Jadi kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi itu persoalannya tuh sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya, ada di dalam diri kita. Jadi itu. Lalu sikap orang lain itu juga membuat kita semakin memupuk tadi rasa nyaman, ketenangan kita itu yang kemudian hilang ya, karena sikapnya itu begitu. Aku juga bisa loh nanti berbuat seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita tuh seringkali tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Kita mengumbar rasa kecewa kita mengumbar emosi kita melihat orang lain itu seperti apa gitu ya. Ya, sok nek ketemu, awas ya gitu ya. Kadang-kadang tuh rasa kita tuh menyala-nyala seperti itu. Nah, itu yang pertama yang Bu Arin simpulkan ya. Jadi tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, anak-anak, adalah pikiran kita ya. Kita lebih senang berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Ya, karena biasanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, bawaannya tadi ya, kita tidak bisa berdamai karena orang lain itu, sikapnya orang lain itu. Suatu hari saya ada di perempatan jalan ya anak-anak ya, karena itu lampu merah. Kalau saya di perempatan di Kalipancur itu jalannya ada perempatan, yang satu di sebelah kiri saya itu perempatannya memang tadinya itu gangnya orang begitu ya. Jadi mungkin awalnya itu gang kecil gitu. Jadi orang berpikir itu gang biasa, walaupun sekarang sudah ada lampu traffic light gitu ya. Kalau merah kan seharusnya ya berhenti karena tidak ada petunjuk yang lain, tidak ada mengatakan begini, lurus boleh jalan terus, tidak ada, atau ke kiri boleh jalan terus, itu tidak ada di jalan itu. Nah, karena Bu Arin itu patuh gitu ya, Bu Arin itu guru, orang Kristen sisanya, jadi orang Kristen guru itu harus sudah dipikir di sini kalau mau apa-apa ya. Jadi begitu merah, Bu Arin berhenti. Lah, anak-anak di belakangnya Bu Arin itu ya, mereka itu mungkin biasa menerobos begitu. Karena Bu Arin berhenti, mereka itu mungkin merasa terganggu dengan ketika Bu Arin berhenti ya anak-anak. Bukannya berhenti, tapi malah Bu Arin itu dimarahi. Coba anak-anak bayangkan, orang patuh dimarahi gitu ya.
Waduh, rasanya di dalam pikirannya Bu Arin, ini tuh buta warna apa enggak sih gitu ya? Kok sudah tahu merah kok bablas, saya berhenti kok saya malah dimarahi. Loh, anak-anak ya, itu kalau pikiran manusia gitu ya. Kalau dia memarahi, mestinya saya juga bisa ganti marah ke dia ya toh. Oh, Bapak itu tahu enggak merah apa Bapak buta warna gitu ya kalau ini emosi gitu ya. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Aduh, sampai Bu Arin sudah sabar gitu ya anak-anak ya. Nah, itulah. Jadi yang kedua tadi ada kita harus bersikap apa? Harus bersikap positif. Ini HP-nya Papa ini simpan buat nanti. Positive thinking ya. Kita harus berpikir secara positif. Terus harus diubah pemikiran kita. Kalau tadi mungkin pikirannya, oh itu mungkin buta warna gitu ya. Oh mungkin SIM-nya itu membaca gitu ya, tidak pakai tes, tidak pakai ujian SIM, mungkin dia tidak tahu gitu ya. Itu tadi pikiran yang jelek. Nah, tapi Bu Erin berpikir gini, oh mungkin istrinya mau melahirkan, jadi dia buru-buru bablas. Bisa jadi ya anak-anak ya. Nah, itu yang harus kita ubah di dalam pemikiran kita. Jadi tadi yang pertama kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Jangan membesarkan kekecewaan kita, kemudian sikap kita, emosi kita. Yang kedua, kita harus berpikir yang positif. Oh, orang itu buru-buru menerabas lampu merah, mungkin istrinya di rumah sakit, oh mungkin anaknya jatuh atau apa. Ya itu kita ganti pikiran kita seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memaafkan orang lain, supaya kita tidak sulit mengampuni orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang penting sekali bagi orang Kristen, anak-anak ya. Supaya kita bisa mengampuni orang lain, ya, satu hal ini yang terbesar dari orang Kristen itu apa, anak-anak? Pengorbanan Tuhan yang paling besar itu karena apa? Karena Tuhan apa kepada kita? Ayo, bisa jawab tidak? Halo, ada orang di sana? Karena apa? Karena apa? Ayo dong, bicara dong. Ayo dong, suaranya. Karena apa? Karena Jonathan? Apa Jonathan? Karena apa? Mengasihi kita. Mengasihi, betul ya. Jadi karena kasih. Jadi 3 hal yang terbesar ini kasih. Jadi kita tuh harus punya kasih. Ketika kita punya kasih, ya, kita bisa memandang orang lain dari sudut yang berbeda. Kita bisa mengolah diri kita bisa menyikapi orang lain karena kita punya kasih ini tadi, anak-anak ya. Jadi kalau Bu Arin renungkan firman Tuhan ini, ya, dari seminggu yang lalu Bu Arin sudah mulai gitu ya, mikirkan ini temanya itu belajar memaafkan, belajar mengampuni. Apa ya yang aku belum bisa mengampuni orang lain? Bu Arin harus pikir juga ini ya. Karena apa? Bu Arin tidak bisa menyampaikan firman kalau Bu Arin sendiri tidak bisa mengampuni orang lain. Nah, di dalam Alkitab itu sebenarnya ada kisah-kisah orang atau tokoh-tokoh yang mengampuni ya. Jadi yang mau mengampuni. Nah, anak-anak tadi di awal Bu Arin mengatakan kalau kita itu paling sulit mengampuni orang yang dekat dengan kita gitu ya, tapi melakukan kesalahan dan kita akan sulit mengampuninya. Nah, itu orang yang terdekat dengan kita. Kalau musuh tuh mungkin ya karena kita tidak bergaul sehari-hari, oke lah aku gampang memaafkan karena tidak setiap hari bergaul. Tapi kalau setiap hari bergaul, itu mungkin sangat sulit. Luka yang ada di dalam diri kita itu sangat dalam ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada sebuah kisah satu keluarga yang luar biasa. Ini PPT-nya Bu Arin tidak bisa terbuka. Internetnya Bu Arin nggak tahu ini kenapa kok lemot ya. Nah, satu keluarga, tolong nanti bisa menjawab atau bisa di chat gitu ya. Anak-anak kita interaktif aja. Masih ingat Ishak? Bapak Ishak, Iska atau Ishak punya berapa putra? Halo. Jangan terganggu dengan suara yang di luarnya Bu Arin ya. Berapa putranya? Berapa Eca? 2. 2. Anaknya 2. Siapa dan siapa? Esau dan Yakub. Oke. Nah,
Anak-anak, Iska punya 2 anak yang berbeda. Satu Esau, satu Yakub. Nah, ya, ini satu keluarga nih ya. Tentu kisah ini bukanlah kisah yang kisah yang asing bagi kamu. Ini sudah tidak asing. Iska pada waktu itu sudah berusia lanjut, matanya kabur. Lalu suatu hari suatu hari istrinya si Ribkah ini, waduh, kalau nanti anakku tidak dapat berkat, ya berkat kesulungan, aduh nanti gimana? Lalu carilah Bu Ribkah ini akal ya. Kemudian ngomong ke Yakub ya. Nah, kemudian Yakub bikin sup kacang merah. Wah, enak sekali ya. Sup kacang merah itu enak loh, anak-anak. Bu Erin suka masak itu ya. Nah, ketika matang, dasarnya si Esau itu suka makan juga. Begitu menghirup bau yang enak, ya toh? Bau yang enak, enak sekali nih, lezat, bagi dong gitu. Oke, aku akan bagi ke kamu, asalkan kamu berikan hak kesulunganmu padaku. Wah, si Esau ya, ini kalau orang tidak mikirnya panjang, ya enggak apa-apa lah, yang penting aku dapat semangkuk sup loh, anak-anak ya. Akhirnya apa? Berkat kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Dan benar, Iska kemudian dikelabui oleh si Yakub ya. Walaupun badannya berbulu si Esau, Yakub bisa mengelabuinya ya. Jadi badannya dikasih bulu supaya menyatakan itu bahwa si Esau. Nah, sekarang berkat kesulungannya bablasan anak. Peristiwa ini menyakiti hati Esau tidak, anak-anak? Bagaimana sikapnya Esau? Marah tidak? Saat itu. Marah tidak? Halo? Marah. Marah. Yang jawab kok cuma Yonatan, yang lain mana dia? Marah, ya, marah. Tapi sekian tahun kemudian, 20 tahun lamanya, Yakub kan melarikan diri. Ya toh? Si Esau mengampuni tidak ketika Yakub datang? Lalu tadi Iska mengampuni Ribkah dan Yakub tidak? Nah, ini adalah gambaran sebuah keluarga yang meneladankan tentang pengampunan kepada kita. Satu lagi di dalam keluarga Iska, yaitu keluarganya Yakub. Yakub punya anak berapa, anak-anak? Ayo, punya anak berapa? Minerva. Yakub anaknya ada berapa orang, Minerva? Minerva, ada di situ kah? Minerva, aduh hilang ini Kak Cynthia, si Minerva kemana ya? Selin mau jawab, anaknya Yakub ada berapa? Ayo. Selin. Oh, ini ada suaranya juga. Oh, ada berapa anaknya Elvina? Elvina, anaknya Yakub ada berapa, Elvina? Ada berapa anaknya Yakub? Berarti 12. 12. Yang paling dikasihi siapa? Ayo. Yusuf. Yusuf. Nah, adakah saudara-saudaranya berbuat salah kepada Yusuf? Iya toh? Nah, jadi dalam keluarga ini anak-anak ada banyak persoalan di dalam keluarga. Sama ya. Saya mengatakan sama di dalam keluarga kita itu banyak persoalan. Yang kadang-kadang mungkin kamu merasa kecewa dengan saudaramu, kecewa dengan ayahmu, kecewa dengan orang-orang terdekatmu. Tapi perhatikan ya sikap-sikap yang patut diteladani. 1, Iska mengampuni Ribkah dan Yakub. Ya, walaupun dia telah dibohongi, maka mengizinkan untuk ya sudah biar melarikan diri ke pamannya di Laban. Kemudian Esau, ketika Yakub pulang, ya dia tidak membenci tapi kemudian memeluknya. Dan terakhir Yusuf, ketika dia dibuang di sumur, kemudian bahkan menjadi pelayannya Potifar dan sebagainya, mengalami kesulitan, walaupun dia begitu mengalami kesulitan, tapi ketika saudara-saudaranya datang, apa yang dia lakukan? Dia menangis bahkan, dia malah memeluk keluarganya, ya, memeluk saudaranya, mengampuni saudaranya. Nah, inilah kita harus belajar dari sebuah keluarga ini tentang pengampunan. Ya, Bu Arin tidak tahu kenapa harus Bu Arin sampaikan ini, ya. Bu Arin sendiri menyampaikan ini rasanya merinding. Kalau Bu Arin membayangkan betapa sakit hatinya saya
Kalau saya dibohongi seperti Yusuf, betapa sakit hatinya Esau ya, saya seperti Esau ketika sesuatu yang sangat berharga harus diambil darinya. Tapi keluarga ini meneladankan tentang sesuatu yang tidak pernah kita duga, mengampuni. Nah, ini kenapa? 3 hal tadi, anak-anak. Berarti mereka berdamai dengan dirinya. Yang kedua apa, anak-anak? Dia lebih berpikir positif ketimbang negatif. Dan yang ketiga yang lebih besar dari semuanya adalah memiliki kasih. Punya kasih yang luar biasa. Karena apa? Allah kita yang luar biasa itu sudah memberikan kasihnya. Nah, kalau kita sudah diberi kasihnya, kenapa kita tidak mengungkapkan itu kepada orang lain? Hari-hari ini Bu Adin juga melihat ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang sulit mengampuni ya karena beberapa hal. Tentunya kalau sakit hati biasa sih mungkin tidak terlalu ya. Mungkin karena persoalan yang sangat besar. Tapi mari kita melihat satu keluarga Iskak ya, Yakub, Esau dan Yusuf. Betapa luar biasanya mereka ya. Si Yusuf harus mengalami penderitaan yang begitu besar. Padahal waktu itu Yusuf juga masih kecil ya. Si Esau ya kehilangan hak sulungnya. Hak sulung itu hak istimewa. Tapi dia bisa mengampuni. Nah, anak-anak yang terkasih, kesalahan itu memang bukan untuk dilupakan. Perhatikan ya, kesalahan itu mungkin memang bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Jadi kalau ada kesalahan, bukan berarti untuk dilupakan, tidak. Tapi untuk dimaafkan. Ya, jadi kalau ada orang-orang di sekelilingmu yang ibu tidak tahu, mungkin kamu juga tidak bisa memaafkan orang itu, mungkin orang tuamu, ya, mungkin saudaramu, bukan kesalahannya dilupakan itu tidak, anak-anak, tetapi bukan itu, tetapi untuk apa? Dimaafkan, maafkan. Ketika kamu bisa memaafkan, hidup itu kemudian akan memunculkan damai sejahtera. Tadi kita bisa berdamai dengan siapapun ya. Jadi kesalahan bukan untuk dilupakan tapi untuk dimaafkan. Ya sudah, relakan. Hidup itu harus berjalan ya. Jangan mengingat terus gitu ya. Bukan sekadar melupakan, dia memang pernah bersalah kepadamu. Itu satu momentum, satu sejarah, satu peristiwa dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti itu menjadi kita ingat terus gitu ya. Tapi harus dilupakan. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan itu luar biasa indah bagi kita ya. Jadi kalau kamu belajar hari ini tentang bagaimana kamu harus mengampuni, kita belajar dari keluarga Iskak ya. Iskak itu menurunkan Yakub dan Esau. Keturunan Yakub itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Satunya adalah Yusuf ya. Jadi mari kita belajar dari sana. Jadi anak-anak sungguh Bu Arin merasa bahwa firman Tuhan yang Bu Arin sampaikan hari ini pun itu untuk Bu Arin begitu ya. Kehidupan Bu Arin itu bukan kemudian enak-enak saja. Tidak ya anak-anak. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama seperti Bu Arin ya. Waktu Bu Arin kecil juga hidup Bu Arin tidak dalam artian itu kecukupan gitu, tidak gitu ya. Tetapi saya merasa bahwa saya harus bisa memahami itu gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak coba bisa membaca di dalam Amsal 19 ayat 11. Bahwa Alkitab tidak anak-anak. Amsal 19. Yuk sambil dibuka ya. Kalau bawa Alkitab atau di HP-nya mungkin ya ada ya. Karena PPT-nya Bu Arin ini nggak mau ya. Di Canva itu kan harus online ya anak-anak. Nggak tahu kenapa nih. Amsal 19 ayat 11. Bu Arin akan bacakan ya. Mungkin kamu juga bisa buka. Itu berbunyi begini. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, anak-anak ya, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Tadi ya ketika kita
bisa berdamai dengan diri kita, itu akal budi kita akan muncul. Hikmat Tuhan itu akan muncul, lalu kita menjadi sabar tadi, ya. Dan orang itu dipuji karena memaafkan. Anak-anak, betapa luar biasanya kalau kita itu bisa memaafkan orang lain. Maka kalian juga akan mendapatkan pujian. Itu tuh firman Tuhan ya, mengatakan begitu. Nah, kemudian coba buka lagi di dalam Markus ya. Di dalam Markus 11 sudah dapat anak-anak? Markus 11 sudah? Oke. Satu orang nanti membacakan untuk teman-teman semua ya. Ayat 25 sampai 26. Oke. Siapa yang rela hati membacakannya? Markus 11 ayat 25 dan 26. Yuk, siapa yang akan membacakannya? Ada? Atau Bu Arin tunjuk ya? Oke. Bu Arin tunjuk ya. Jojo, tolong Jojo. Jojo buka Alkitabnya. Tolong dibacakan. Jojo ada di situ kah? Iya. Iya, sip. Ya. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Markus 11 ayat 25 dan 26. Jo? Markus berapa? Markus 11. Markus 11 ayat 25. Oke. Oke. Yuk. Siap? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi mungkin Eleona bisa membacakan ayat 26, Eleona. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, dengar ya anak-anak ya, itu firman Tuhan. Jadi di ayat 25 dikatakan gini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Perhatikan, kalau kita berdoa doa Bapa kami, di situ juga kita ada minta ampun kepada Tuhan ya. Ajarilah kami untuk mengampuni kesalahan orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi Tuhan di dalam doa Bapa kami itu juga mengajarkan tentang pengampunan atau memaafkan. Jadi kalau kita berdiri untuk berdoa, tadi dikatakan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kesalahan sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi anak-anak, jadi hati kita harus bersih dulu gitu ya. Jadi aku harus memaafkan orang itu. Ya, aku harus memaafkan orang itu dan kita menyadari bahwa Allah kita sudah mengampuni kesalahan kita. Ya, jadi hari ini, yuk anak-anak yang mungkin masih sakit hati, anak-anak kalau Bu Arin lihat ya ada banyak cerita-cerita dari anak-anak atau remaja kalian itu mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena orang tua, ya. Saya tidak tahu apakah kamu juga mengalami atau tidak. Tapi dengar baik-baik anak-anak ya. Meski mungkin kamu dikecewakan orang tuamu, tapi firman Tuhan katakan hormati ibu bapamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Artinya apa anak-anak? Tidak dikatakan hormati ibu bapamu yang baik kepadamu, yang memberi sesuatu kepadamu, tidak. Ya. Ada banyak anak-anak akhir-akhir ini itu mengalami kekecewaan, ya, kekecewaan terhadap orang tuanya. Saya berdoa supaya kamu tidak mengalami itu, ya. Tapi andaikan kamu mengalami hal itu, perhatikan, berdamailah dulu dengan dirimu sendiri, ya. Jadi ajak dirimu berdamai. Yang kedua tadi berpikir positif. Mengapa orang tuamu seperti itu, ya? Jadi pikirannya harus positif, jangan nyalahin.
oh mungkin ada sesuatunya. Dan yang ketiga tadi jangan lupa, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu. Mengapa kamu tidak memberikan kasih itu kepada orang tuamu? Ya, anak-anak, hari ini firman Tuhan begitu mungkin sederhana tentang pengampunan, tetapi itu prinsip hidup orang Kristen supaya bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang lain, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, jadi mari kita garis bawahi bahwa kita harus mengampuni orang lain di dalam Matius 18 ayat 22 ya. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali, 7 kali dan seterusnya begitu ya. Mari kita akan mengampuni ya. Luar biasanya Tuhan, hari ini kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan ya mendengarkan firman Tuhan. Suatu saat nanti mungkin kita tidak punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Meski sedikit, tapi firman itu akan menghidupi kehidupan kita. Ya, amin. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, ada banyak orang di pikiran kami yang kami merasa sangat benci karena dia sudah melakukan sesuatu kepada kami. Tapi Tuhan, hari ini kami harus berdamai dengan diri kami sendiri. Kami harus berpikir positif mengapa orang itu melakukannya. Tuhan, kami menyadari kasih-Mu sungguh amat besar. Sehingga kami juga harus mengalirkan kasih itu kepada banyak orang dengan cara mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang sudah hadir di ibadah tunas. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin mereka sedang kecewa dengan orang-orang terdekatnya. Tapi kami percaya hati anak-anak ini Tuhan pasti akan ubahkan. Terima kasih untuk ibadah tunas. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali. Oke, saya serahkan kepada siapa ini? Ella? Ya, Clarence. Sebentar, Mbak Arin. Silakan Ci Ami, boleh. Dan debat pengumuman. Oke. Kak Yaya atau saya? Iya. Nggak dengar suaranya Kak Yaya. Oke, kita mau lihat pengumuman ya. Oke, bisa lanjut. Ini untuk QR code persembahan kas gereja, lalu persembahan perluasan lahan gereja, persembahan perpuluhan, ya bisa disampaikan persembahannya lewat itu ya. Kemudian, selamat ulang tahun untuk Jovita Kalim Forisa, tunas 1. Ada deh ya dia, kayaknya enggak ada. Jovita tanggal 25 September. Oh iya, Jovitanya tidak ada di sini. Ya nanti teman-teman segrupnya yang tunas 1 bisa mengucapkan selamat ulang tahun kalau itu. Oke, ada pengumuman lagi? Sudah? Oke, saya serahkan ke Kak Yaya. Ada pengumuman tambahan lagi? Pengumuman dari saya minggu depan, mulai minggu depan teman-teman kita bisa ibadah sama-sama ya, mulai offline di gereja, mulai bulan Oktober ya, benar. Minggu pertama bulan Oktober teman-teman bisa datang dan kita bisa beribadah bersama nanti di ruang utama jam 11. Oke. Saya serahkan pada Pak Mama. Oke, terima kasih. Pertama dulu untuk Ibu Arin, terima kasih sudah memberkati kita semua Ibu Arin. Kiranya Ibu Arin semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, khususnya buat anak-anak ya. Karena Ibu Arin banyak berhadapan dengan anak-anak. Terima kasih Bu Arin, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Syamel yang sudah melayani juga. Buat teman-teman juga yang sudah bergabung, adik-adik yang bergabung hari ini, doa kami semua kiranya kalian selalu dalam perkenanan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Ingat pesan dari firman Tuhan disampaikan hari ini,
Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Waduh, itu ngeri banget kalau sampai Bapa di sorga tidak ampuni kita gara-gara kita tidak mengampuni, maka kita mau lari kemana? Ya, tidak bisa lari lagi karena yang maha tinggi sudah tidak mengampuni kita. Jadi terus berpikiran positif seperti yang dibilang oleh Bu Arin oleh firman-Nya, bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Pasti itu, sebaik-baiknya apa yang kita lakukan pasti ada. Yang penting sekarang selalu berpikiran positif dan banyak-banyak untuk terus mengampuni ya. Jadi jangan hanya didengar firman-Nya ya, tapi dilakukan di dalam kehidupannya ya. Oke, kita akan mengakhiri, sampai ketemu minggu depan di ibadah offline. Kita akan berjumpa. Kita bersyukur kalau kita bisa mulai kembali beribadah ya. Kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama dengan Tunas 1, 2, dan 3, beserta dengan kakak pembina, dan juga terima kasih untuk Ibu Arin yang boleh memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami hari ini boleh diberkati dan semakin diingatkan kembali apa yang Tuhan kehendaki kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari ini kami belajar tentang bagaimana kami harus mengampuni, kami harus memaafkan, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, kalau sekiranya ada di antara kami yang hari-hari ini menyimpan sesuatu dalam hati kami dan masih belum bisa mengampuni, baik itu orang tua kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, atau mungkin siapa saja Tuhan. Hari ini kiranya Roh Kudus membantu kami untuk kami membereskan hati kami, sehingga berkat yang tadinya terhambat oleh karena kami tidak bisa mengampuni, itu mulai dibukakan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biarlah juga Tuhan memberkati Bu Arin, lebih lagi untuk dipakai menjadi berkat dimanapun Bu Arin boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak pembina yang sudah berjerih lelah untuk mengatur pelayanan ini. Hamba-Mu berdoa kiranya juga Tuhan memberkati, terus memberikan semangat dan juga hikmat yang daripada Roh Kudus untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Untuk Jovita yang berulang tahun, Kau berkati walaupun dia tidak hadir pada siang hari ini, dimanapun dia berada, kiranya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga perlindungan, pertolongan, dan hikmat Tuhan boleh menyertai dia, dan terus memberikan pengertian akan takut akan Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, Hamba-Mu serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan, anak-anak Tunas, yang telah beribadah hari ini, biarlah mereka juga senantiasa di dalam berkat Tuhan, senantiasa dilindungi Tuhan, di cover Tuhan, dijagai Tuhan, bahkan diberikan kepintaran, kecerdasan di dalam studi mereka, bahkan mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil dan diberkati Tuhan di dalam setiap rencana dan juga masa depan mereka. Mari adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan dia memberikan engkau damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Engkau akan menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera yang tidak engkau dapatkan di dalam dunia ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya terima kasih. Bu Arin, terima kasih. Tuhan memberkati. Cik Amel dan teman-teman yang lain. God bless you. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, adik-adik. Terima kasih Pak Mama. Salam. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Salam. Tuhan berkati.